40 kaki ya. 40 langkah. 40 langkah ya. dari kuburan. Kuburan itu meletus. Oke, Cok, kembali lagi dengan saya di BG Blind Channel. Kali ini saya bersama Rocky Project Channel. Saya akan menanyakan tentang pengalaman Rocky di dunia mistis atau dunia yang mungkin di mata yang biasa itu gak bisa terlihat, itu kan mungkin bisa terlihat itu ya, gak bisa terlihat. Jadi kan Rocky ini, oh ya, bagi teman-teman boleh yang belum tahu tentang Rocky ini, dia termasuk orang yang bagaimana cara bilang? Biasa saja. Bukan biasa-biasa saja sih. Tapi kalau masalah tentang alam gaib itu Mengerti sedikit. Mengerti lah. Jadi saya boleh bertanya ke Bang Rocky. Bagaimana? Ini ngomongnya kayak ngeprank aja. Oke. Oh ya, sebelumnya Rocky udah pernah mengalami atau melihat atau pernah tersentuh atau bagaimana tentang hal-hal yang mungkin tak kasat mata itu? Bagaimana Kalau Rocky? melihat secara jelas, wallahu alam apakah ini sugesti ataukah memang benar-benar terjadi, Bang. Tapi kalau sentuhan atau yang sejenis-jenis lainnya, mungkin itu sudah menjadi kebiasaan saya. Oh ya, biasanya tuh kalau yang Bang Rocky lihat itu apa aja tuh Bang biasanya Bang? Yang sering menunjukkan diri ke Bang Rocky itu seperti apa itu biasanya Bang? Ini cerita ya, kita cerita aja ya. Pengalaman Bang Rocky itu kan. Nah, betul. Jadi sekitar saya kelas 4 SD, saya menggelut ilmu spiritual ini dari kelas 3 SD, Bang. Jadi itu ada videonya di YouTube. Silahkan cek di Alse Dance Kotorna. Itu saya pakai baju oranye paling kecil. Mengikuti tradisi yang ada di Kerinci ini. Oh ya teman-teman, Rocky ini cukup terpandang lah di adat Kerinci. Tepatnya itu di desa saya ini Kotornah itu Rocky cukup dihargai lah masalah adat istiadat di kota Sungai Penuh. Tepatnya di Kotornah ini cukup terpandang lah. Bagaimana Bang Rocky tadi lanjut Bang ceritanya gimana Bang? Jadi kelas 4 SD itu saya entah kenapa ya Allah, saya nggak tahu ini atau takdir jalan hidup saya atau bagaimana ya. Kita cuma percaya kepada Allah aja. Nah, pada tahun 2000 berapa saya lupa, pokoknya saya kelas 4 SD. Tahun 2000 berapa tuh Bang? Sekarang 2021 palingan 2007 2008. Mungkin ya sekitaran itulah. Nah, saya itu tinggal di rumahnya dukun gitu. Dukun itu saya nggak mau sebut ya Bang. Sebut aja Pak Jo. Di mana lokasinya, yang jelas saya nggak mau sebut. Pokoknya ada di Kerinci ini. Di Kerinci ini ya. Nah, kenapa saya nggak mau sebut? Karena anak-anaknya masih hidup. Iya, anak-anaknya masih hidup ya. Nah, betul. Nah, saya tinggal di sana bukan sendirian, sama keluarga besar saya. Ada mama saya dan ibu saya. Itu adik saya baru agil lahir, belum ada Rapa. Belum ada Rapa yang paling muncul, belum ada. Nah, pertama kali kami ke sana, kalau kita beli rumah kan kita cek dulu nih. Iya. Cek dulu rumahnya. Enggak langsung dibeli. Kita cek dulu kondisi rumahnya. Kami cek rumahnya, kami cek rumah, kami keliling di rumah tersebut Bang, tidak menemukan apa-apa. Nah, keesokan harinya
bilang ayah saya coba cek di dalamnya. Nah pas kami cek di dalam itu mulai nih, kok rumahnya seperti ini kan, tuh kayak rumah tua gitu, isi dalamnya tuh kayak rumah tua bang, masih ada perabotannya juga. Nah di situ saya mempunyai adik gimana ya, adik angkat kah? enggak, anak dari mamuk saya nih. Gimana? Paman. Ya, paman. Nah, di waktu itu pas cek hari kedua, Bang, anak dari paman saya itu ikut ke rumah juga, ikut ke rumah saya. Yang baru nih. Iya, rumah baru tuh ya. Nah, kami cek dan di sana dia bilang itu ada kaki-kaki. Nah, kami belum menyadari ini adalah tempat rumahnya dukun. Oh, berarti rumah itu sebelumnya tuh ditunggu oleh dukun itu ya. Nah, ini belum masuk kalau ceritanya nih, Bang. Iya. Nah, akhirnya kami tinggal di sana. Pas kami tinggal di sana, ini udah deal nih. Ya kita langsung saja melompat nih. Iya. Akhirnya kami tinggal di sana. Nah, selama beberapa minggu kami dapat laporan. Nah, dari tetangga sebelah. Di tetangga sebelah rumah itu ya. Ya, rumah saya itu yang baru tuh. Rumah dukun ini. Nah, bilang tetangga sebelah sama mama saya ya. Mama Rocky, emang nggak ada gangguan di rumahnya? Berani ya tinggal di sini? Nah, di sana mama saya terkejut. Ya. Emang aman gimana kan? Ya. Coba lah bang, gimana kan? Teman-teman di rumah. Kalau ditanya sama ini teman-teman di rumah beli rumah, iya, atau kontrakan rumah. Nah, tetangga sebelah rumah ini ngomong sama orang tua kita, aman nggak di rumah? Ya pasti kaget lah. Nggak kaget, aman apanya kan? Aman apanya? Iya. Akhirnya tetangga di sebelah rumah saya ini ya udah nggak mau bilang. Enggak dah, cuma nanya aja. Cuma nanya aja katanya. Nah, seiring berjalannya waktu, masuklah tahun kedua ya. Tahun kedua ya. Nah, di tahun itu kami terkejut, sangat terkejut. Kenapa? Sangat terkejut gimana bang? Pas kami putar-putar, kira ada kuburan di belakang rumah. Oh, waktu pas pertama kali sebelum membeli rumah itu udah diperiksa belum? Udah ada keliling tapi nggak nampak kuburan. Nggak ada kuburan gitu? Enggak. Wah, aneh. Itu asli aneh itu. Aneh kan bang? Ya. Nah, di tahun kedua nampak kuburan. Sebelumnya ada tetangga bilang kalau bahwa pemilik rumah itu sebelumnya ada yang menjelaskan nggak kalau Enggak. di belakang rumah itu ada kuburan Enggak atau ada. bagaimana? Nggak ada. Nggak ada dikasih tahu ya. Nggak ada sama sekali. Terus Rocky ada lihat apa gitu? Nah, di sana kami terkejut. Terkejut. Nah, kok ada kuburan? Iya. Akhirnya kami panggillah kiai ya untuk mendinginkan. Iya. Pas kiai itu mendinginkan rumah atau mensucikan kembali rumah itu, di situ terjadi serangan dari jin si dukun ini atau kodam dari si dukun ini. Oh ya, penunggu pemilik tubuh yang si dukun inilah ya. Iya. Dia menyerang sampai akhirnya Pak Kiai ini, mungkin Pak Kiai ini sedang lita atau bagaimana ya. Akhirnya Pak Kiai ini kakinya itu gimana ya? Tergeser gitu? Kayak mencong gimana? Ya, pokoknya terkilir atau bagaimana, patah atau bagaimana? Enggak patah tapi kayak gimana ya? Posisinya berubah gitu ya? Iya gitu, berubah sampai akhirnya pulang. Dan akhirnya gagal. Nggak berarti nggak bisa didinginkan lagi Nggak tuh? bisa. Nah, pas waktu itu sudah didinginkan rumahnya, di situ kami mendapatkan serangan dari jin itu, gangguan dari jin itu. Seperti di rumah itu kan tingkat 2, rumahnya tingkat 2 bang. Itu jenjang, kalau setiap malam jam 12 pagi hari Jumat ya bang. Iya. Itu jenjangnya berbunyi kayak orang naki gitu. Kayak orang naik tangga gitu ya? Iya. Tek mungkin gitu ya? Dinding kayak gini. Kayak ada yang cakar gitu, dindingnya bunyinya gitu ya? Waktu itu kelas 4 SD saya juga bergaul di dunia spiritual, tapi saya belum mengerti betul. Oh, belum mengerti kalau hal-hal seperti itu ya? Belum, cuman tahunya ini. Oh. Yang itu saya nggak ngerti, saya juga takut waktu itu. Nah, kayak bunyi kayak gini. Dan terus seperti itu. Jadi kami merasa gelisah. Nah, sampai akhirnya ia menunjukkan jati dirinya sesungguhnya. Siapa itu sebenarnya? Iya, kodam itu. Wujudnya seperti apa itu? Telinganya panjang nih, kayak kelebay gitu.
kedelai. Pokoknya keldai. Kayak telinga keledai. Kayak telinga keldai ya. Dua nih bang, kayak telinga keledai. Wajahnya tuh seperti monyet gitu. Oh, wajahnya seperti monyet. Oh, coba teman-teman yang di rumah teman-teman bayangkan telinganya kayak keldai, mukanya kayak monyet. Ah, terus Ki gimana Ki? Dia menunjukkan dirinya. Rambutnya itu gimana Ki rambutnya? Oh, kami nggak nampak. Yang kami nampak Oh, itu cuma besar, telinga Bang. sama wajahnya aja ya? Iya, besar sekali bang. Nah hari kedua mungkin itu hanya ilustrasi kata bapak saya. Ya udah, jangan dipikir. Hari ketiga kami panggil tetangga kan, baca yasinan di sana, baca Quran juga sama. Belum juga dia lari dari sana ya. Nah pada akhirnya ayah saya ini juga pandai dalam hal seperti itu. Terjadilah ya gitulah pertengkaran di alam itu ya. Itu tepatnya pada hari Jumat tuh bang, malam Jumat itu ya, sesudah Isya. Padahal udah udah disuruh lari secara baik-baik, tapi nggak mau lari juga. Akhirnya ayah Rocky gitu. Pertengkaran di alam gaib itu ya. Nah itu wujudnya bukan seperti keledai lagi itu bang, tetapi seperti api gitu. Oh berubah kayak jadi api lagi dia. Tapi kayak cahaya sama api itu. Yang kurang begini. Nah akhirnya ayah saya berhasil mengalahkan kodam ini, tapi ayah saya sempat demam 3 hari. Oh, kena dampak dari terjadinya pertengkaran itu ya? Iya. Nah sudah akhirnya aman rumahnya bang, aman. Dan pada hari ketiga nih, ini kan hari kedua ayah saya sakit. Hari ketiga pas lagi sakit juga nih, ibu saya tanyakan sama penduduk di sebelah, ini ceritanya rumah ini gimana. Nah cerita rumah ini kiranya atau bisa kita sebut dahulu rumah itu ya, rumah itu dihuni oleh dukun, yaitu dukun santet. Itu mungkin dukun santet itu tinggalnya tuh berapa tahun? Tahun berapa itu sih? Itu saya TK bang. Berarti setelah pas sebelum Rocky tuh menunggu rumah itu baru selesai dukunnya meninggal. Iya. Udah terbengkalai dulu. Udah terbengkalai sekitar berapa tahun itu Rocky? Kalau pengetahuan Rocky itu. Kalau sepengetahuan saya sekitar 4 tahun. Sekitar 4 tahunan rumah itu belum ditunggu. Udah nggak ditunggu lagi ya sama anaknya. Tapi ayah saya ingin mengontrak rumah itu karena rumah itu di tepi jalan bang. Di pinggir jalan ya. Di pinggir jalan bagus untuk bikin usaha gitu ya. Usaha perabot, dan ayah saya dulu kerjaannya perabot. 3 hari kalau mayat manusia itu kalau udah 3 hari kan membusuk. Iya. Membusuknya itu menyengat bah. Baunya tuh menyengat lah. Iya, menyengat sampai ke tetangga sebelah. Pada akhirnya tetangga sebelah memanggil polisi dan masuk ke dalam. Yang saking herannya, pas polisi masuk ke dalam dan melihat mayat si dukun ini dan melihat mayat si dukun ini bang. Dukun itu dalam mau ya saya ngomong dalam sedang melakukan ritual. Dan berarti dalam keadaan duduk atau sedang tertidur? Meninggalnya duduk gini tapi badannya udah rebah. Oh, badannya udah rebah itu ya. Nah, di sana polisi menemukan seperti foto korban, alat-alat santet gitu. Nah, pada akhirnya mayat ini dikuburkan. Nah, pas dikubur ini juga aneh yang terjadi bang. Kenapa itu? Nah, apa yang terjadi? Pas orang mengubur si dukun ini, udah 40 kaki dikubur nih. Ini dukun ceritanya udah dikubur nih. Kita terus udah lari. pulang. Ya, udah pulang. Nah, baru 40 kaki ya. 40 langkah ya. Dari kuburan. Kuburan itu meletus. Asli kah? Sumpah. Itu terjadi di Kerinci. Iya. Di tempat kamu tinggal. Iya. Nah. Kuburannya di belakang rumah saya. Tetangga pokok warga setempat itu, warga di daerah itu udah mengetahui kalau itu pernah terjadi. Iya, maka dari situ bang, tetangga itu ngomong. Oh, berani gitu. Ada nggak gangguan? Meledak kuburan itu ya? Meledak kuburannya. Nah di situ saya mencari tahu ya bang, kenapa ini bisa meledak?
Mungkin ada dua faktor. Pertama karena dosa ya. Iya. Mungkin tanah tidak mau menerima. Yang kedua, kalau di kelinci ini mungkin ilmunya lupa diambil. Oh ya, kalau setahu saya Ki ya, sebelum kalau orang yang mempunyai ilmu kayak gitu harus dibuang dulu ilmunya. Iya, betul. Biar diterima oleh tanah. Iya. Kalau nggak itu arwah itu masih gantung. Ya enggak? Enggak. Tayangan, Cok. Kalau saya luruskan sedikit ya. Iya. Kalau yang udah meninggal ya meninggal aja gitu. Nggak ada istilahnya jin itu bergentayangan. Nggak ada. Itu dalam Islam ya. Ya tegaskan. Nggak ada yang namanya hantu arwah gentayangan itu nggak ada. Iya. Kalau kita udah mati di alam barzah. Nah di sini mungkin si mayat ini tidak diterima. Tidak diterima oleh kesedihan dia sendiri atau perbuatan dia sendiri, Pak. Betul. Makanya Allah menolak. Iya. Nah, Allah menolak karena mungkin saat mandi, dalam proses pemandian itu mungkin lupa untuk mengambil kodam dalam tubuhnya, yaitu mungkin kalau setahu saya kalau seperti itu mungkin jenazah ya. Ya. Jenazah, kalau teman-teman pernah memandikan jenazah sang dukun, itu kalau kiai itu pasti membawa seperti botol, ini nggak endos ya, seperti botol seperti ini. Nah, botol seperti ini nanti ia mandikan, ia masuk ke dalam botol ini seperti asap. Itu berarti yang memandikan jenazah. Kalau yang dukun itu berarti kiai yang udah paham. Udah paham. Itu udah ada spesialisnya itu. Udah spesialisnya ya. Ya, manfaatnya mudah-mudahan jin ini tidak mengikuti tadi ya. Iya, memudahkan jalan untuk penguburan beliau gitu. ya. Akhirnya kuburan itu meletus. Ya. Di situ kami nggak berani lagi tinggal di sana. Akhirnya pindah Rocky Pindah. keluar. Nah, di rumah kedua seperti itu lagi. Rumah keduanya seperti itu juga. Ya, di Kerinci juga, di daerah kabupaten. Daerah kabupaten ya. Ya nggak mau sebut di rumah mana ya, pokoknya di daerah kabupaten. Oh ya Rocky. Sebelumnya ini kan kita kan udah pernah ke Belanda itu kan, rumah sakit PTPN itu. Iya. PTPN bukan namanya? Ya, BTPN, Nah, Bedeng PTN 6 Bedeng 8 kan? Bidang 8. Nah. 66 Pak. Itu Rocky di sana bagaimana perasaan Rocky itu? Apakah ada yang melihat sesuatu? Tapi kalau menurut saya sih, saya nggak melihat sesuatu waktu saat itu Ki. Nah, Mungkin penglihatan Rocky bagaimana itu Ki?